Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di era modern saat ini, media sosial dan aplikasi pesan online telah menjadi sarana yang begitu penting dalam kehidupan setiap orang. Tak bisa dipungkiri kehadirannya telah membawa manfaat, utamanya dalam hal bertukar informasi serta menjalin interaksi. Namun sayang, media sosial ternyata bisa juga menjadi sarana yang mengundang datangnya malapetaka. Yang disadari atau tidak, hal ini sudah sering dilakukan oleh sebagian penggunanya, utamanya mereka yang berjejaring dalam grup WhatsApp. Mengapa grup WhatsApp bisa membawa petaka? Memang tak bisa dipungkiri jika media sosial merupakan wadah yang memiliki sejumlah manfaat. Karena dengan media sosial semuanya seperti terasa dekat, seolah-olah tak ada lagi yang tak terjangkau di antara kita. Bukan main, dulunya informasi begitu sulit didapatkan, paling tidak harus dengan menonton televisi atau membaca surat kabar. Tapi adanya media sosial semua itu tak lagi diperlukan. Bukan cuman itu, media sosial juga telah membuat interaksi sosial kita jauh lebih mudah. Cuman dengan menggerakkan jari tangan kita sudah bisa saling terhubung dengan teman ataupun orang terkasih. Malah tak sedikit di kalangan masyarakat bahkan menjadikan media sosial sebagai ruang untuk berekspresi dan mencari rezeki. Kalau media sosial digunakan sekedar untuk berinteraksi atau mencari serta berbagai informasi yang baik, berarti aman-aman saja, kecuali kalau yang dilakukan justru kebalikannya. Masalahnya yang terjadi sekarang ini justru kedua-duanya, yang disadari atau tidak. Seringkali kita dapati saat menggunakan media sosial, tak kecuali pada aplikasi WhatsApp. Walaupun barangkali WhatsApp tidak semeriah dan semenarik Facebook, Instagram atau TikTok, tapi jangan salah, justru WhatsApp lah yang paling patut diwaspadai, apalagi jika kita terjaring dalam sebuah grup, karena sedikit banyaknya disitulah sumber masalah yang bisa mendatangkan petaka. Bukan tanpa alasan, mengingat saat ini ada sebagian orang yang malah menjadikan grup WhatsApp sebagai tempat untuk melakukan hal-hal buruk, seperti ghibah, alias berkunci bergurau beserta celaan, melakukan penghasutan, adu domba sampai menyebarkan fitnah. Bahkan yang paling parah, ada juga yang suka melempar tampilan-tampilan yang tidak pantas disaksikan oleh mata, semacam stiker, gambar, link ataupun video yang mengandung unsur-unsur porno. Persoalannya, jika ada hal-hal seperti disebutkan tadi, sebagai penghuni grup kita juga bisa terjerat olehnya, walaupun hal tersebut mungkin tak inginkan. Sebab namanya grup, semua orang terhimpun dan terpantau dalam suatu ruang yang sama. Ketika ada satu atau dua orang teman grup yang sedang bertingkah, setidaknya kita pasti ikut menyaksikan. Bila sudah seperti ini, jelas sudah jadi masalah. Karena dosa yang dibuat oleh sebagian orang justru merambat kepada seluruh penghuni grup. Tapi kalau seperti itu keadaannya, jelas membuat bimbang dan serba salah. Ingin les dari grup, takutnya disangka sombong, tidak meninggalkan, khawatirnya terjerat dosa dan ketinggalan informasi. Menegur pun nanti dikatai sok-sokan. Tapi bagaimana lagi kalau pilihannya cuman ada tiga, turut mencegah dan memberi peringatan, ikut tersandung dosa yang dibuat oleh teman, atau sekalian cari aman. Kalau pilihan pertama, hal itu jelas sangat baik dan mulia. Karena bagaimanapun setiap muslim memiliki tanggung jawab atas keburukan yang disaksikan olehnya, paling tidak terhadap orang-orang yang dekat dari jangkauan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan. Namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu. Namun itu adalah lemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Memang perkara mencegah keburukan, jelaslah bukan sesuatu yang mudah, apalagi di tengah-tengah orang yang gemar membuat dosa dan keras kepala. Syukur-syukur kalau ajakan kebaikan kita diindahkan, tapi kalau diabaikan pasti bikin dongkol perasaan. Sementara pilihan kedua tentu sangatlah buruk, karena yang namanya dosa dalam grup WhatsApp sekecil apapun bisa berimbang kepada kita, meskipun kenyataannya bukan kita yang melakukan. Tapi bisa jadi dengan sengaja ataupun tidak, kita malah turut menjadi penikmat. Adapun pilihan ketiga, mungkin inilah jalan yang terbaik. Sebab salah satu tanda baiknya keislaman seseorang yakni meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini sebagaimana pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Muslim.
Pada hadits lain juga dikatakan, seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang yang benar-benar berhijrah adalah yang meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai pesan moral, mungkin hadis berikut ini patut menjadi renungan bagi seluruh pengguna media sosial, khususnya bagi mereka yang senang bermain-main dalam grup WhatsApp, karena jangan sampai media sosial bukannya membawa kebaikan yang ada justru dosa yang berujung api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk-petunjuk pada kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkan setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadits riwayat Muslim. Sahabat Islam, kalau mengalami hal semacam ini, manakah yang akan kalian pilih, left atau terancam masuk neraka? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.